Selamat pagi, yang terhormat Bapak Nailul sebagai dosen pengampu kalkulus 3. Perkenalkan nama saya Kadek Dian Suryani dengan NPM 24204 dari Paralel 24T. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perbandingan JNX dan YNX. Dan ini materinya masih masuk ke dalam fungsi Bessel. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pasti persamaan diferensial Bessel, terus Bessel tuh ada apa aja? Nah, jadi persamaan diferensial Bessel dan fungsi Bessel sendiri itu dibagi menjadi dua, jenis satu dan jenis dua, itu digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan teknik yang melibatkan simetri radial, getaran, panas, atau aliran fluida. Di mana persamaan ini tuh muncul secara alami ketika penyelesaian persamaan diferensial parsial pada sistem yang berbentuk silinder atau bola. Misalnya pada aliran panas di pipa, gelombang suara dalam tabung, maupun getaran pada poros mesin. Nah, bentuk umum dari persamaan ini tuh dikenal sebagai persamaan diferensial Bessel order n. Dan memiliki dua solusi utama, yaitu fungsi Bessel jenis satu JNX, dan fungsi Bessel jenis 2 YNX. Nah, kalian tuh pernah terpikir nggak sih, bagaimana sih mesin pabrik ini bisa berputar stabil berjam-jam tanpa goyah, atau gimana sih panas ini bisa mengalir merata gitu loh di dalam pipa logam? Nah, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi, ini tuh ada hubungannya dengan bidang industri sendiri, di mana tuh kuncinya terletak pada persamaan diferensial Bessel dan fungsi Bessel jenis satu dan 2, di mana fondasi matematis yang memungkinkan insinyur tersebut memahami dan mengontrol getaran mesin berputar, aliran fluida dalam pipa, ataupun tangki silinder, serta distribusi panas pada sistem termal seperti reaktor dan penukar kalor. Nah, jadi itu dengan mengenali sifat fungsi Bessel jenis satu yang stabil di pusat, serta fungsi Bessel jenis 2 yang mencerminkan respon akibat sumber eksternal, insinyur ini tuh dapat membangun model matematis yang lebih akurat untuk merancang sistem produksi, pendinginan, dan mekanik yang efisien, aman, serta stabil. Jadi ini tadi itu adalah hubungannya dengan bidang industri. Nah, udah kan dari latar belakang, sekarang it's time to see how theory meets real world engineer. Jadi yang ada pengertian matematisnya kurang lebih sama, yaitu persamaan yang membuat turunan dan diferensial dari satu fungsi atau lebih yang tidak diketahui. Persamaan diferensial Bessel muncul ketika menyelesaikan persamaan diferensial parsial yang melibatkan koordinat polar dan silinder. Jadi tadi kan kita udah disandak nih, udah disenggol nih bentuk umumnya. Jadi bentuk umumnya dari apa Bessel ini sendiri tuh x kuadrat D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah X DY per DX tambah X kuadrat min X kuadrat dalam tutup kurung Y sama dengan 0. Dan ada solusi umumnya sendiri, yaitu YX sama dengan AJN X plus BYN X. Nah, jadi kan tadi kita udah membahas Bessel jenis satu dan jenis 2. Jadi untuk jenis pertama itu kita pakai JNX seperti pada rumus di atas ini. Dan yang kedua itu ada YNX di ini, di mana N sama dengan bilangan bulat. Kemudian kita menemukan nih, ada banyak banget nih, ada 9 sifat-sifat fungsi Bessel. Ada D per D X dalam kurung XV, JV dalam kurung X, sampai J setengah dalam kurung X sama dengan akar 2 per PX cos X. Jadi ini ada 9 sifat-sifat fungsi Bessel yang saya temukan di dalam buku. Jadi bisa di next. Kemudian ini ada terdapat perbandingan JX dan YNX, yang dimana JX sendiri itu Bessel order pertama, sedangkan YX itu Bessel order kedua. JX itu nilai terdefinisi dan terbatas, sedangkan untuk YNX tidak terdefinisi dan menuju tak terhingga atau infinity. Dan yang terakhir ada JNX itu dipakai ketika solusi harus berhingga di pusat R sama dengan 0. Sedangkan YNX itu dipakai ketika solusi tidak harus berhingga di pusat. Jadi ada 3 perbandingan yang bisa saya jelaskan. Kemudian, karena kita nih tadi udah bahas apa aja, udah label, latar belakang, teori, sifat-sifat fungsi, sifat apa, bentuk umum, solusi umum, kita lanjut ke contoh soal. Jadi ini ada 2 contoh soal. Ada contoh soal pertama, hitunglah X pangkat 3 J0 dalam kurung X dx. Di sini ada petunjuk,
pakai sifat fungsi Bessel yang pertama, V sama dengan satu. Nah, ini tuh kita pakai sifat fungsi yang tadi ada 9 fungsi itu. Lalu bakal ditemukan penyelesaiannya seperti ini. Dan ini terdapat rumusnya, rumus tadi fungsi Bessel pertama. Terus kalau kita sudah selesai, itu kita langsung menjawabkan saja. Jadi sama dengan X kuadrat dalam kurung X, J0 dalam kurung X tutup kurung DX, sama dengan X kuadrat, D dalam kurung X, J1 dalam kurung X. Kenapa satu? Karena di sini kita mau ngasih tahu V-nya sama dengan satu. Sama dengan X pangkat 3, J1 dalam kurung X min 2, X kuadrat J1X. Nah, ini kita tinggal masukkan saja dan kita hitung seperti pada gambar di sini. Nah, apabila sudah selesai, itu hasilnya akan ditemukan X pangkat 3, J1X, min 2, X kuadrat, J2, dalam kurung X. Dan ini kita sudah memakai, ini contoh soal yang memakai sifat fungsi Bessel yang pertama. Sifat fungsi ya. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Buktikan bahwa J setengah dalam kurung X sama dengan akar 2 per Px sin X. Dengan JPX, nih, ini kita sudah kasih sedikit untuk jawabannya. Lalu kita bisa next. Nah, ini tuh menggunakan rumus fungsi Bessel jenis pertama. Tadi kan Bessel itu ada jenis pertama sama jenis kedua. Nah, jenis pertama Bessel itu Jnx. Jadi kita memakai rumus Jnx. Dan ini bisa dilihat sendiri pada contoh soal yang telah saya berikan, bahwa hasilnya itu terbukti bahwa J setengah dalam kurung X itu sama dengan akar 2 per Px sin X. Jadi hasil hitung kita dengan soal itu sama dan jawaban ini terbukti benar 100. Jadi kita bisa lihat ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Kita substitusikan J setengah, terus ini min 1 setengah, terus ini ada X pangkat per 2, pangkat 5 per 2, dan seterusnya sampai kita mendapatkan hasil bahwa J setengah X itu sama dengan akar 2 per Px sin X. Nah, ini selanjutnya ada aplikasi fungsi Bessel 1 dan 2, di mana di industri minyak dan gas, jenis satu ini tuh menganalisis tekanan fluida pada pipa sumur, sedangkan jenis yang kedua ini menganalisis propagasi gelombang pada reservoir dan area sekitar pipa sumur. Lalu pada industri telekomunikasi, jenis satu ini merancang antena propagasi gelombang dalam waveguide, sedangkan untuk jenis dua, perambatan gelombang elektromagnetik ke arah luar antena. Dan yang terakhir ada di industrial material dan struktur, di mana jenis satu atau JNX ini menganalisis perilaku struktural. Jadi dia itu inti komponennya. Sedangkan untuk jenis 2, YNX, itu menganalisis penyebaran respon dari inti ke bagian luar, terutama untuk gelombang, panas, atau gaya yang merambat menjauhi sumber pada material. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Jadi ini kesimpulan secara umum di mana JNX merupakan fungsi Bessel orde pertama yang memiliki nilai terdefinisi dan terbatas di seluruh domainnya. Fungsi ini tuh digunakan ketika solusi yang dicari harus berhingga di pusat. Jadi JNX ini cocok untuk kondisi fisik yang tidak boleh tak hingga di titik pusat. Sedangkan untuk kesimpulannya YNX sendiri, itu fungsi Bessel orde kedua yang nilainya tidak terdefinisi di pusat dan cenderung menuju tak hingga. Jadi fungsi ini tuh digunakan ketika solusi tidak harus berhingga di pusat. Oleh karena itu, YNX sendiri ini tuh lebih sesuai untuk kasus di mana kondisi di pusat tidak memerlukan nilai yang terbatas. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya Kadidian Duswani dari NPM 204. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.